أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأعطانا اللسان بأفصح الكلام. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan marilah kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala yang dilarangnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya dengan berzikir juga merupakan wujud cinta kita kepadanya. Sebab pepatah mengatakan bahwa semakin kita cinta, semakin kita akan sering menyebut-nyebut namanya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengutip pernyataan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah di berbagai kesempatan, seperti selesai sholat, tidur, bangun dari tidur, setiap makan, dan juga saat istirahat. Yang kedua, tujuan diciptakannya lisan adalah untuk membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala, meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Kemudian tujuan yang ketiga, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenai agamanya yang benar, yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Yang keempat, menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita
dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepadanya. Termasuk urusan keduniaan, kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat dalam beribadah kepada Allah. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuannya, atau lebih baik diam saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Artinya jika bukan hal baik disampaikan, lebih baik diam. Tidak malah mengatakan hal-hal yang buruk, sebab ada 2 malaikat yang selalu siap sedia mencatat segala perkataan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikutip oleh Imam Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti dalam Lubabul Hadis. Beliau mengatakan, man somata naja, man somata naja. Siapa yang diam, maka dia akan selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita upayakan untuk tidak perlu banyak bicara dalam konteks kekinian. Kita tidak perlu banyak mengunggah status di media sosial, sebab Luqman pernah berkata kepada anaknya bahwa jika bicara merupakan bagian dari perak, maka diam adalah emas. Artinya sebagaimana disebutkan Ibnul Mubarak, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Idza madturirtu ila kalimatin fada'ha wa babas sukuti iksidin falau kana nutkuka min faddihi lakana sukutuka min asjadin. Jika tidak terpaksa untuk bicara sepatah kata, maka tinggalkanlah dan diamlah. Jikapun pembicaraanmu merupakan bagian dari perak, maka sungguh diammu adalah bagian dari emas. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam syarah Muraqil Ubudiyah ala matni Bidayatil Hidayah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa diam mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat. Yang pertama, diam adalah ibadah tanpa usaha. Yang kedua, perhiasan tanpa permata. Yang ketiga, kemuliaan tanpa raja. Yang keempat, benteng tanpa penjaga. Yang kelima, tidak butuh alasan manusia. Yang keenam, memperoleh kemuliaan malaikat katibin. Yang ketujuh, tirai aib-aibnya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita jaga lisan kita, jaga jari jemari kita dan lisan kita untuk menjalankan 4 hal yang tadi dijabarkan. Jika tidak, maka tahan lisan kita untuk berbicara dan jemari kita dari mengunggah hal-hal buruk di media sosial. Semoga Allah merahmati kita dan senantiasa menjaga serta melindungi kita dari penggunaan lisan yang tidak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم